Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai seleksi kompetensi teknis tambahan yang tertuang di Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, di Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, di sini pada diktum 18 Bapak Ibu, kita lihat diktum 18. Nah, ini ada Bapak Ibu, diktum 18, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Nah, jadi ini opsional ya Bapak Ibu, tergantung dari masing-masing daerah. Dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 sebesar 30% Bapak Ibu dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Nah, jadi 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Ini bobotnya. Kemudian diktum ke-20 seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kemendikbudristek. Nah, ini dia Bapak Ibu keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi terkait pedoman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu di poin-poinnya. Nah, kita lihat di bagian ke-1, dalam rangka optimalisasi hasil kompetensi teknis bagi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain seleksi kompetensi teknis melalui CAT Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi ini opsional seperti yang sudah admin jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, instansi daerah yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan ini wajib memberitahukan Ibu, memberitahukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi dan juga dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BKN. Kemudian yang ketiga, pelamar untuk seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terdiri atas. Nah, ini ada Bapak Ibu, ex honorer kategori 2, XTHK 2, guru non aparatur sipil negara di sekolah negeri, lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, dan yang terakhir guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Nah, jadi itu dia Ibu pelamar untuk seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian kita lihat yang keempat, pelamar sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf C dan huruf D dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan apabila telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural serta nilai ambang batas wawancara. Nah, jadi untuk poin yang C dan D, nah ini Bapak Ibu, ini untuk lulusan profesi guru yang terdaftar pada Dapodik ataupun yang memiliki sertifikat pendidik Bapak Ibu, kemudian guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini dapat mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan jika memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Jadi kumulatifnya memenuhi nilai ambang batas serta nilai ambang batas wawancara. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang kelima, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebesar 30% dari nilai kumulatif seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Kemudian yang keenam, jenis seleksi kompetensi teknis tambahan dibagi pelamar sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat berupa pengamatan perilaku profesionalisme guru. Nah, ini jenis seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian ketujuh, pokok substansinya Bapak Ibu. Nah, ini dia yang A, kematangan moral dan spiritual, kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran, dan kerjasama dan kolaborasi. Nah, itu dia pokok substansi pengamatan dari seleksi kompetensi teknis tambahan.
Kemudian yang ke-8, panduan pengamatan perilaku profesionalisme guru sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2023 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yaitu Nadiem Anwar Makarim. Nah, kita lihat di bawah ya Bu, di sini juga ada panduannya Bapak Ibu, panduan pengamatan perilaku profesionalisme guru. Nah, Bapak Ibu silakan dicek instansinya masing-masing apakah instansi Bapak Ibu ini melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau tidak. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu di poin B. Nah, ini dia di poin B, ketentuan pelaksanaan Bapak Ibu, sifat pengamatan perilaku profesionalisme guru sebagaimana perilaku profesionalisme guru bersifat sebagai berikut. Yang A, instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaannya dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Dalam hal pemerintah tidak, nah jadi jika pemerintah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT-BKN. Nah jadi jika instansi Bapak Ibu ini tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka 100% Bapak Ibu, 100% nilai kompetensi teknisnya ini berasal dari CAT-BKN. Jadi seperti itu. Kemudian hasil penilaian pengamatan perilaku profesionalisme guru tidak menggugurkan seleksi kompetensi teknis. Nah, jadi perlu diingat bahwa hasil pengamatan ini tidak menggugurkan seleksi kompetensi teknis. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk ketentuan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi P3K guru tahun 2023. Nah, di sini juga banyak sekali Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang instansinya ini melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Di sini sudah dijelaskan deskripsi pokok substansi Bapak Ibu pengamatan perilaku profesionalisme guru. Nah, Bapak Ibu silahkan cek, Bapak Ibu pelajari jika di instansi Bapak Ibu ini melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, ini adalah bobot penilaiannya Bapak Ibu, bobot penilaiannya. Kemudian peran dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini dia untuk admin informasi mendaftar pada aplikasi seleksi kompetensi teknis tambahan dengan mekanisme sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.